Teman ini selain nanti gugatan perdata, ini adalah langkah-langkah yang memang sesuai dengan prosedur. Ibu ya, saya sarankan ini pada teman-teman, dan ini sudah sebenarnya saya ucapkan sih pada teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalkan Ibu ya, Ibu sebagai dan teman-teman lainnya atau yang mewakilinya bertemu di Kementerian Koperasi, berani apa enggak? Saya mau berunding dengan teman-teman lain juga ya. Kalau hanya untuk itu, insya Allah lah. Kan ini ada yang sudah kemarin juga kan ada 11 ya, ada 11 orang. Nah, kita akan berunding. Saya yakin mungkin ada di antara itu berani lah. Apalagi yang dekat ke arah Jakarta. Ya, jadi tujuannya adalah sebenarnya kita pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih manajemen koperasi itu sendiri, terus pengelolaan keuangannya itu sendiri. Jadi kita audiensi melalui yang ibaratnya Yusuf Mansur nanti sebagai pihak dari penasehat atau misalkan ketua koperasinya, undangan Abdul Fattah itu nanti diundang Kementerian Koperasi untuk audiensi dan membuka ya Bu ya, membuka sebenarnya keuangannya itu seperti apa. Kita boleh ya sebagai anggota? Boleh, tentu saja, kayak Bu Aida kan anggota juga. Jadi teman-teman jangan salah ya, biar teman-teman paham. Jadi teman-teman patungan usaha itu setelah deregulasi itu, karena ditegur OJK ya Bu ya, secara otomatis karena ini kebutuhan hukum dan kebutuhan hak pemerintahan, karena itu kan juga sebagai salah satu wibawa pemerintahan ya Bu ya, ketika menegur seseorang itu melakukan salah langkah, ditegur sama OJK sebagai perwakilan dari pemerintah, itu sebenarnya wibawa pemerintahan. Dan ketika Yusuf Mansur membuat koperasi itu secara otomatis seharusnya Ibu itu menjadi anggota koperasi karena deregulasi. Jadi anggota patungan usaha otomatis menjadi anggota koperasi gitu. Iya, karena kan harus sesuai peraturan yang ada Bu. Lagi pula juga itu kan melanggar undang-undang perbankan Bu. Gitu. Jadi Ibu, teman-teman patungan usaha maupun nanti teman-teman tabung tanah itu bisa meminta audiensi dengan Kementerian Koperasi, dan teman-teman kasih tahu ini kita terbuka aja ya teman-teman ya. Kita nanti bisa minta ke Deputi Bidang Perkoperasian, di sana nanti akan mengundang pihak dari koperasi. Di sana ada Yusuf Mansur dan penasehat yang memang secara tidak langsung semua media tahu bahwasanya Yusuf Mansur lah yang punya lah gitu ya Bu ya. Nanti mengundang teman-teman ini juga untuk beraudiensi, dan saya cuma ngasih pesan aja ya, karena saya bukan bagian dari mereka, saya cuma memberikan wacana aja. Sebenarnya yang perlu dibongkar itu manajemennya itu seperti apa, terus pengelolaan keuangannya Bu yang paling penting. Jadi uang Ibu ini dulu itu larinya kemana? Apakah benar dibelikan Hotel City untuk membayar hutang Hotel City yang katanya melalui BTN itu? Yusuf Mansur pernah bilang sendiri bahwasanya BTN pernah memajang itu pelang lah Ibu ya. Apakah untuk bayar itu atau untuk yang lain gitu? Dan kalau untuk bayar itu secara otomatis Ibu ini kan investor, tapi kenapa nggak tercatat di PT Inex Arsindo-nya gitu? Kenapa saya katakan PT Inex Arsindo? Ini adalah salah satu hal yang teman-teman perlu tahu ya, bahwasanya Hotel City itu dibeli dari pihak tertentu yang memiliki PT Inex Arsindo. Jadi secara otomatis hotel itu di bawah PT Inex Arsindo. Dan nanti teman-teman kalau perlu ya teman-teman, nanti saya akan memberikan bukti-bukti masalah tentang IMB ya Bu ya, izin mendirikan bangunan atau apa yang memang itu hotel memang dipayungi hukum melalui PT Inex Arsindo itu Bu. Jadi jangan sampai gugatannya salah lagi gitu. Nanti makanya kita perlu bukti itu. Nanti saya bawakan lah kalau memang itu dibutuhkan. Nah, pertemuan itu nanti di Kementerian Koperasi, yang saran saya Bu ya, nanti untuk membongkar salah satunya keuangan dan salah satunya keterbukaan informasi publiknya tentang ya terutama informasi kepada teman-teman ya, bahwasanya menyatakan bahwasanya mereka ini pemegang saham. Kalau enggak ya Bu ya, Ibu gugat di sana gitu melalui rujukan itu. Tapi kalau misalkan ya Bu ya, kalau misalkan Yusuf Mansur atau pihak terkait tentang koperasi nggak datang, nah otomatis berarti
koperasi itu akan kita laporkan. Ya, laporannya kemana? Bisa ke PPATK, kita bisa laporkan di sana. Nah, Ibu, kira-kira langkah-langkah seperti itu, jadi kan langkah-langkah ini sebenarnya langkah progres yang memang seharusnya dilakukan sebenarnya sebelum gugatan gitu. Kira-kira teman-teman setuju nggak kalau misalkan memang harus datang ke Kementerian Koperasi? Karena sebenarnya taungannya memang di Kementerian Koperasi itu. Setuju nggak tuh Ibu? Saya pribadi setuju, tapi kan nanti tanya teman-teman juga yang lain. Ya, ini pribadi dulu ya. Kalau Ibu setuju ya kayak gitu. Nanti mungkin saya akan mendampingi. Kebetulan saya juga sudah pernah ke sana, jadi kan saya lebih enak gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi terkait tentang gugatan maupun langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya, kalau misalkan Yusuf Mansur atau misalkan yang mewakili dari koperasi itu nggak datang, nah berarti di sana ada itikat nggak baik dari pihak koperasi. Kita nggak mau capek-capek dulu untuk gugat perdata, karena gugat perdata itu ya nanti akan dilakukan sesuai dengan prosedur keperdataannya ya di pengadilan. Tapi kita akan melakukan pelaporan PPATK dan OJK otomatis. Dan kita bongkar ya kalau misalkan ya Bu ya, kalau misalkan koperasi itu ternyata mentransfer ke pihak lain bukan untuk bayar hotel, misalkan buat bayar hotel, itu kan masuknya pencucian uang nantinya. Terkecuali dengan garis-garis tertentu yang memang ada perjanjian tertentu ya Bu ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau itu nggak ada keterbukaan, nanti ya di sana pencucian uang. Ya yang terlibat di sana ya yang ada di koperasinya, salah satunya ya mungkin Yusuf Mansur Bu ya, gitu ya. Ini kenapa saya katakan hal ini memang harus dilakukan, karena gini, ini nggak melatar belakangnya apakah dia itu presiden, apakah itu menteri, atau dia ustadz atau apa. Karena sesuai dengan prosedur hukum atau sesuai dengan hukum yang kita anut, bahwasanya setiap orang yang berkedudukan hukum di Indonesia itu punya hak yang sama di depan hukum. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu kan ustadz nanti gimana, nggak ada. Ini kita menempuh prosedur berdasarkan kenapa? Karena kini kita orang Indonesia, jadi kita harus melakukan dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia. Itu adalah warga negara yang baik, yang benar Bu. Jadi jangan sampai ada image bahwasanya itu kan melaporkan ustadz itu. Enggak, justru ini yang benar. Kenapa? Kita orang Indonesia harus melakukan prosedur hukum sesuai dengan yang dibuat di Indonesia Bu. Itulah orang Indonesia yang asli gitu. Jangan sampai itu gimana, enggak kayak gitu sebenarnya. Karena tetap keadilan itu ya memang harus ditempuh apapun resikonya. Jadi kita kan sudah Bu, udah baik-baik tuh, udah somasi, udah gugatan yang biasa-biasa aja, udah. Sekarang Yusuf Mansur seolah-olah dia itu memang merasa menang gitu. Ya kok kayak gitu, bukannya tobat atau apa, bahkan yang meninggal pun misalkan bukannya mencoba. Nah itu kan gini Bu, dia mengakui bahwasanya patungan usaha itu ada, ya kan? Dia mengakui tabung tanah itu ada, mengakui kan? Tapi ketika orang ini meninggal dunia dengan ibaratnya modal yang ditanam sama dia ke Yusuf Mansur gitu ya, dalam tanda kutip, kok dia itu bela sungkawa aja enggak gitu loh Bu. Hatinya di mana kalau bicara tentang ustadz ya Bu ya. Ini bukan soal gugatan menggugat ya. Kita bicara tentang orang Islamnya dulu, ada silaturahminya dulu aja ya Bu ya. Lah kalau misalkan secara pribadi, kalaupun misalkan saya digugat sama ibu, terus ibu meninggal dunia, ya saya pasti akan mengucapkan bela sungkawa. Karena apa? Itu ya Islam. Ya. Islamnya yang kita bawa. Terlepas daripada permusuhan kita ya, tetap kita ya harusnya melakukan mengucapkan bela sungkawa. Masuk udah dia tahu nggak tahu ya harusnya tahu. Karena kan itu diucapkan sama di channel-channel lain bahwasanya ada yang meninggal gitu ya Bu ya. Apalagi yang kalau misalkan yang dari Garut itu Umi itu kan dia ya maksudnya dia kan sepuh, terus dia juga ya tahu sendiri ya channel dia di channel Pak Darso dulu dia itu kan ya nggak kecil juga investasinya. Terus itu juga Umi ini salah satu tokoh di sana aja Bu ya. Ya boro-boro aja ucapan bela sungkawa gitu. Jadi kalau gugatan itu seperti itu ya menurut saya sih udah baik gitu Bu. Buat pesan buat teman-teman dari Ibu gimana tentang langkah-langkah kedepannya? Mungkin nanti saya akan bicaralah dengan di grup juga ya. Yang pernah saya bicara tuh dengan Bu Aan aja. Apa yang lainnya kan belum komunikasi. Ya pokoknya
mau gimana yang terbaik aja, karena kita akan kalau memang mau ke koperasi ya ke koperasi karena gitu. Jadi karena kita belum tahu kan langkah berikutnya. Waktu itu kan pengacaranya Pak Iwan juga bilang nanti kita akan kumpul dan kita akan merencanakan langkah berikutnya gitu. Jadi saya pribadi belum punya langkah apa-apa. Ketika membaca surat itu, oh udah, saya juga bilang oh, cuma saya nggak ngerti NO itu apa gitu waktu itu. NO itu apakah kita kalah, apa kita ditolak aja, apa kita mau bagaimana, kita nggak ngerti. Ya, jadi teman-teman, ini murni semua ini adalah usulan aja. Jadi keputusan teman-teman ya tetap teman-teman yang putus gitu. Jadi nanti mungkin ada komunikasi. Ada komunikasi. Jadi karena saya cuma mengusulkan, kembali lagi teman-teman gitu. Tapi kalau sesuai dengan prosedur, jadi semua yang saya lakukan itu sesuai dengan prosedur hukum. Baik itu terkait dengan sistem keuangan yang kita anut ya Bu ya. Sistem keuangan yang kita anut ini pelapornya bagaimana, terus rujukannya apa aja, terus bagaimana nanti bentuk mediasinya apa, kan udah saya sarankan tadi. Nah kembali itu nanti ketika Ibu ngobrol nggak tahu di grup atau misalkan nanti bertemu langsung, itu putusan tetap kembali ke Ibu. Mau itu gugatan perdata lagi ya terserah, tapi kalau misalkan mau langsung maksudnya kalau mau diwakilkan mediasi melalui kementerian ya terserah, karena kementerian itu menyediakan itu untuk kepentingan ya salah satunya anggota koperasi, kepentingan koperasi yang memang koperasi kan memang banyak yang nakal gitu. Iya, jadi mungkin nanti saya bicara dengan teman-teman, ini ada usulan seperti ini, nah kita mau langkahnya seperti apa gitu kan? Karena saya baru bicara dengan kemarin juga bicara juga dengan Umi yang di Solo itu juga sepintas ya, karena juga ada urusan lain. Kemudian dengan Bu Aan juga saya udah bicara, jadi yang lainnya saya belum ada komunikasi apa-apa. Mungkin nanti ya saya lihat di grup juga nggak ada komunikasi ya. Jadi kita selanjutnya mau apa belum, bukan nggak ada tapi belum. Ini mungkin juga masih awal tahun ya Bu ya, masih baru-baru. Ini kan cuma mumpung belum masuk episode berikutnya, belum masuk ke gugatan, belum masuk ke langkah berikutnya, makanya memang saya sarankan ini. Dan nanti ya diambil yang baiknya aja, karena teman-teman kan juga mungkin keputusan itu nggak sendiri, jadi nanti dipengaruhi juga teman-teman yang lain. Jadi ambil baiknya aja, mana yang akan dilakukan. Yang paling menurut saya gini, yang paling menurut saya pribadi ya, yang paling logis, yang paling gampang, yang paling murah, yang paling memang itu efisien gitu, dan itu memang sesuai dengan prosedur yang dilakukan gitu. Soal gugatan kita udah pernah ya Bu ya, 1 tahun lah, 1 tahun gitu. Dan itu kan lama sekali gitu. Tapi kalau misalkan nanti terpaksa harus menggugat secara perdata, karena misalkan gini Bu ya, contoh misalkan ya Bu ya, seperti kasus koperasi yang lain gitu, misalkan seperti Langit Biru atau apa, ternyata disita sama negara nih karena di sana ada pencucian uang. Itu kan Ibu pernah dengar lah koperasi-koperasi yang nakal kayak gitu, pernah gitu. Atau misalkan koperasi yang mengajukan pilot misalkan kayak gitu, dan akhirnya mereka nggak mau bayar utang. Solusinya bagaimana? Karena koperasi itu terbukti bersalah, kan harus digugat perdata. Gitu ya Bu ya. Jadi kalaupun misalkan ini terbukti melakukan pencucian uang dan ternyata nanti Hotel City-nya gitu, ibaratnya ya Bu ya, aset koperasinya disita sama negara. Nah itu digunakan rujukan untuk gugatan perdata gitu loh Bu. Jadi masing-masing orang yang terkumpul dari kelompok Ibu gitu, misalkan dari grup itu Ibu, atau misalkan ini membuat paguyuban kayak itu, melakukan gugatan perdata. Jadi lawannya lagi bukan di Sumansur, atau misalkan lawannya bukan lagi koperasi karena terbukti koperasi bersalah berdasarkan misalkan nanti PPATK melakukan pencucian uang gitu ya. Jadi nanti solusinya apa? Ya Ibu gugatnya ya ke pemerintahnya, jadi nggak masalah, dan itu udah biasa terjadi. Kenapa pemerintah menyita duluan? Karena untuk mengamankan aset biasanya. Ada baiknya juga pemerintah menyita itu karena untuk mengamankan aset, jadi nggak bisa dibagikan sembarangan. Kalau dibagikan sembarangan kan bisa aja yang mengaku-ngaku nggak jelas gitu loh Bu. Apa misalkan yang memang udah mendapatkan haknya tiba-tiba minta lagi gitu loh ya. Sebenarnya ada baiknya juga gitu untuk pemerintah kayak gitu. Jadi menurut saya kayak gitu Bu, gugatan perdata mungkin nanti akan tetap dilakukan kalau misalkan ya kita masuk ke PPATK gitu atau OJK. Gitu ya Bu ya saran saya. Ngerti. Mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Ini
ini cuma sekedar saran dari saya dan untuk kepentingan teman-teman. Tapi yang jelas Ibu, saya mengatakan hal ini, saya ini udah investigasi gitu. Saya bahkan sudah tahu data-data PT Ines Arsindo, dan itu ya saya minta secara legal, enggak maksudnya kita nggak nyuri nggak apa gitu, secara legal. Dan kita tahu misalkan seperti apa perubahan peraturan perubahan peserta patungan usaha ini kepada koperasi itu di media juga banyak Bu. Gitu. Itu Yusuf Mansur ditegur sama OJK untuk membenahi pola investasinya itu di media, di YouTube banyak lah Bu ya. Di media online ada, di portal berita ada, pokoknya banyak sekali untuk hal itu. Jadi saya katakan itu karena memang terbuka ya, karena menggunakan aturan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan kita akan melihat langkah-langkah ke depan seperti apa dari teman-teman patungan usaha, atau nanti ada patungan aset juga ya Bu ya. Ada tabung tanah juga, atau misalkan nanti saya akan mengabarkan lagi tentang batu bara ya teman-teman. Sebenarnya saya punya poin-poin yang sangat penting di batu bara itu, karena saya juga investigasi di batu bara. Oke, sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.